tengah-tengah kami pasti perubahan terjadi ya Tuhan. Yang lemah mendapatkan kekuatan, yang sakit menerima kesembuhan, bahkan yang berbeban berat menerima kelegaan. Bapa, saat ini setelah kami memuji menyembah Engkau, kami percaya Tuhan disenangkan lewat setiap pujian penyembahan kami, karena kami sudah memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap kami, sehingga apapun yang kami alami saat ini, kami percaya Tuhan senantiasa beserta dengan kami, dan kemenangan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani firman-Mu pada saat ini, Tuhan urapi dan pakai, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu datang daripada Tuhan, dan kehendak Tuhan bagi jemaat-Mu GBI Jatinegara ini ya Tuhan, sehingga kami senantiasa boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami pun akan mengikuti perjamuan kudus. Biar kiranya Tuhan Engkau persiapkan kami masing-masing ya Tuhan, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, sehingga setiap kami memperoleh makna di dalamnya, sehingga kami Tuhan sungguh-sungguh mengalami pembaharuan hidup kami senantiasa dari hari ke hari, dan Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat kehidupan kami. Bapa, berbicaralah kepada setiap kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, baik rumah kita masing-masing, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan Tuhan memberkati ibadah kita pada hari ini. Kita banyak berjumpa dengan orang yang berbeda-beda, ya, berbagai jenis, ya, bahkan berbagai pribadi. Seringkali kadang kita berjumpa dengan orang yang selalu bersikap positif, dan dia berkata yang pasti, ya, yakin ada hal-hal yang akan menjadi lebih baik, ya, dan hidupnya ceria, hidupnya semangat, ya. Sebaliknya, kita juga bertemu juga dengan orang-orang yang pesimis, ya, menakutkan perkataannya kadang-kadang, bahkan selalu mengkhawatirkan hal-hal yang dihadapinya. Semua yang di depannya itu dianggap ya seolah-olah negatif semuanya. Jadi dalam dunia ini seringkali kita berjumpa orang-orang seperti ini. Saya percaya Bapak Ibu juga pernah berjumpa dengan firman Tuhan mengenai optimis bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya sebelum kita sampai ke optimis, kita berbicara dulu mengenai pesimis. Nah, pesimis itu menurut, ya diklik sekali lagi ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia itu orang yang bersikap atau berpandangan. Jadi sikap pesimis maupun optimis itu terkaitan dengan berpandangan, ya. Jadi berpandangan tidak mempunyai harapan baik, Pak. Jadi selalu khawatir, selalu menganggap ya kalah, ya selalu menganggap rugi, ya selalu menganggap celaka dan lain-lain. Dan orang yang seperti ini mudah atau ya tipis harapannya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, terlebih di hari-hari saat ini, ya di masa-masa pandemi saat ini sedang ya Omikron luar biasa mempengaruhi kehidupan kita semua, bahkan banyak saat ini juga kantor yang tutup, ya termasuk kantor BPD, ya karena beberapa anak BPD juga ada yang positif, jadi kita lockdown sampai tanggal 16 nanti. Dan Bapak sekalian, banyak orang menghadapi situasi seperti ini ya pesimis ya, seolah ya masa seperti ini nggak mungkin kita bisa maju, nggak mungkin kita bisa menang dan lain sebagainya. Tapi kita melihat seperti ini, ya cara pandang seperti ini, orang pesimis ini di Alkitab juga ada, ya. Kalau kita membaca dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, bisa diklik sekali lagi ya. Nah, itu di situ. Tapi sebelum sampai di situ, saya akan ceritakan latar belakangnya dulu. Waktu itu bangsa Israel ada di Mesir, dan
mendapatkan tempat yang baik di sana karena waktu itu Yusuf ya sangat luar biasa di Mesir itu, bisa mengentaskan ya bangsa Mesir yang hampir binasa karena terjadi wabah yang luar biasa, tapi berkat Yusuf maka semuanya bisa diatasi dengan baik. Namun kemudian kita melihat Raja Mesir ya berganti-ganti, Firaun berganti-ganti, dan akhirnya sampai orang yang tidak mengenal siapa Yusuf, sehingga saat itu yang bangsa Israel dikasih tempat di daerah Gosen itu ya, dipersulit kehidupannya, bahkan mereka dipahitkan kehidupannya, sehingga akhirnya ya kita melihat ayat yang akan kita baca ini, Keluaran 2:23, apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu saya akan bacakan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika bangsa Israel mengalami penderitaan yang luar biasa di Mesir, ya, sebagai budak, bahkan mereka harus kerja rodi dalam dipahitkan hidupnya, maka dia berseru, berteriak, bahkan mengerang kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar ya apa yang menjadi kerinduan mereka, doa mereka. Kemudian Tuhan menjawab ya. Klik selanjutnya di dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-1-8 saya akan bacakan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi, yang dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga erang-erang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku, sebab itu katakan ya kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Jelas di sini kita melihat bahwa Tuhan mendengar doa bangsa Israel, ya, dan Tuhan menjawab. Ya. Nah, bentuk jawaban Tuhan itu saat itu adalah untuk memilih Musa dan mengutus Musa untuk bangsa Israel, ya, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bukankah itu jawaban doa? Ya. Mereka tadi mengerang, Tuhan, tolong lepaskan kami, bebaskan kami dari Mesir. Dan Tuhan suruh Musa untuk mereka membawa keluar dari tanah Mesir. Tapi kita melihat di sini apa reaksinya. Ya, setelah Tuhan menjawab doa, maka reaksi bangsa Israel kita lihat ya, ayat yang ke-9, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat. Ya. Mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa, mereka pesimis.
Nggak mungkin kita bisa keluar dari tanah Mesir ini. Nggak mungkin kita bisa melarikan diri dari tanah Mesir ini. Nggak mungkin kita bebas dari tanah Mesir ini. Padahal Tuhan sudah menjawab pergumulan mereka dengan mengirimkan Musa kepada mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu. Tapi kita lihat di sini karena mereka pesimis, karena mereka udah putus asa, mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Musa itu. Kita seringkali seperti ini ya. Kita seringkali berdoa kepada Tuhan, tapi kita mau mengatur cara Tuhan untuk bagaimana menolong kita. Dan kadang-kadang Tuhan berikan jawaban kepada kita, kita nggak sadar. Karena kita sudah pesimis duluan. Ya, kita sudah pesimis duluan, kita sudah putus asa. Padahal Tuhan memberikan jawaban atas doa kita. Israel mengerang, Israel saat itu sangat pedih hatinya, bahkan erangannya itu, tangis saat itu sampai di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan pertolongan dengan cara Tuhan, yaitu memberikan Musa kepada mereka untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi kita lihat di sini, karena bangsa Israel saat itu ya sudah putus asa, mereka pesimis, mereka tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Musa, padahal itu adalah jawaban doanya. Bapak Ibu, saudara sekalian, sekalipun bangsa Israel seperti ini, Tuhan tetap ya mengasihi bangsa Israel. Kita lihat ya walaupun mereka reaksinya buruk, tapi Tuhan tetap menolong. Ayat yang pasal yang ke-16 ayat pertama, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah mereka jemaat Israel padang gurun Shin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungut segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata mereka kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar dari ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bapak Ibu sekalian, tadi bangsa Israel yang minta kepada Tuhan pertolongan Tuhan untuk keluar dari Mesir. Tapi tatkala mereka keluar dari Mesir, mereka tiba di padang gurun, ya Tuhan bawa mereka ke padang gurun, mereka mulai mengeluh, mereka mulai bersungut-sungut dan mereka mulai marah, ya. Padahal mereka minta bebas dari Mesir, ya. Sekarang keluar dari Mesir, setelah keluar dari Mesir marah-marah juga, ya. Yang minta keluar bangsa Israel, setelah keluar pun, ya mereka tetap marah-marah juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat hal ini, orang pesimis itu tidak akan ya melihat jawaban doanya, tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Kalau hatinya tetap ya mereka putus asa, mereka tetap pesimis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita mengalami pergumulan ya. Kita berdoa kepada Tuhan tapi ya hati kita pesimis, ya doa dengan tidak yakin, bahkan ketika doa dijawab, ya, kita tidak tahu bahwa itu adalah jawaban doa, malah kita mengeluh seperti bangsa Israel ini. Mereka berdoa, mengerang kepada Tuhan, dan Tuhan berikan jawaban kepada mereka, tetapi mereka nggak tahu kalau itu adalah jawaban Tuhan. Mereka dibawa ke padang gurun, mereka dibawa ke tempat di mana mereka itu saat itu tidak menemukan makanan. Mereka kembali ingat enakan di Mesir ya, mereka bisa sekalipun mati, mungkin mereka mati di depan makanan yang begitu banyak ya, yang begitu besar. Mendingan mati di sana aja daripada dibawa ke padang gurun tidak menemukan makanan di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ya kita melihat hal seperti ini dalam kehidupan kita tatkala kita menghadapi masalah. Padahal di sini Tuhan punya rencana ya yang besar bagi mereka ya. Sebab itu tatkala kita mungkin Tuhan izinkan sampai di padang gurun dengan masalah yang besar, jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut-sungut. Mungkin itu adalah jawaban doa Tuhan dan kita tidak mengerti. Tuhan punya cara untuk menjawab setiap doa kita. Ya, saat itu Tuhan sedang mempersiapkan ya karakter untuk ya bangsa Israel terlebih dahulu. Jadi Tuhan persiapkan karakter mereka. Sebab apa? Sebab mereka akan melihat mujizat yang luar biasa saat itu
Karena apa? Karena mereka akan menerima berkat yang luar biasa, yang tidak akan lagi ada mujizat itu, yaitu apa? Dengan pemeliharaan Tuhan, Tuhan memberikan ya mana dari sorga, bahkan Tuhan memberikan burung puyuh. Ya, itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tapi mereka sebelumnya mereka nggak mengerti hal itu karena hati mereka pesimis, hati mereka tidak percaya. Bahkan saat pertolongan Tuhan datang, mereka pun tidak tahu bahwa itu adalah jalan Tuhan, pertolongan Tuhan, cara Tuhan untuk menolong mereka. Ya, banyak ya orang belum siap karakternya ketika menerima berkat ya dalam kehidupan kita nih. Ketika diberikan berkat yang berlimpah-limpah, seringkali malah menjadi cenderung untuk hidup jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu seringkali kehidupan kita Tuhan bawa dulu ya ke padang gurun, kita mengalami sesuatu yang kurang baik. Itu cara Tuhan membentuk karakter kita supaya tatkala kita menerima berkat-berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita, kita tetap dekat kepada Tuhan, kita tetap berpaut kepada Tuhan. Seringkali berkat jasmani yang berlimpah-limpah membawa kita hidup jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan persiapkan dulu karakter kita supaya kita senantiasa hanya berpengharapan kepada Tuhan. Jadi menerima berkat juga harus perlu karakter dibentuk dalam kehidupan kita supaya apapun ya berkat melimpah dalam kehidupan kita, kita tetap ya hidup kita mengandalkan Tuhan, tetap optimis bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ya kita jangan pesimis dalam kehidupan ini ya. Karena pesimis seringkali yang membuat kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Padahal Tuhan sudah berikan pertolongan tapi kita tidak melihat hal itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam satu hal yaitu mengenai optimis ya. Optimis menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang selalu berpengharapan ya. Berpengharapan juga sama dengan berpandangan ya. Berpengharapan berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Tadi kalau pesimis selalu mengkhawatirkan, ketakutan, sebaliknya orang yang optimis adalah besar pengharapannya ya. Bahkan mereka senantiasa mengalami kemenangan dan segala sesuatu dianggapnya baik. Kita akan membaca di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, di sana kita lihat latar belakangnya bahwa bangsa Israel sebenarnya mereka itu sudah dekat ya ke tanah Kanaan ya. Lalu diberikan perintah, diberikan tugas kirim 12 pengintai ya dari 12 suku, berarti satu suku itu satu pengintai. Ya, mereka diambil satu-satu sehingga berjumlah 12 dan mereka disuruh survei dulu ya. Negeri Kanaan, negeri perjanjian itu seperti apa. Lalu mereka harus pergi dan mereka harus memberitahukan hasil surveinya. Nah, kita lihat dari 12 orang itu ada 10 orang yang pesimis. Mereka melaporkan bangsa yang di dalamnya itu, yaitu bangsa banyak ya yang sudah mendiami Kanaan itu, dikatakan di sini orangnya besar-besar. Tidak mungkin kita bisa mengalahkannya. Mengapa kita harus ke sana? Ini laporan mereka, orang yang pesimis. Nggak mungkin kita bisa masuk ke sana. Penduduknya yang tinggal besar-besar. Ya, mereka seperti raksasa. Memang negeri itu penuh dengan susu dan madu, berkelimpahan. Tapi penduduknya yang tinggal di sana itu besar-besar seperti raksasa. Sehingga kita nggak mungkin, nggak usahlah kita ke sana. Daripada kita mati, ya dianggap belalang sama mereka, dengan kita nggak usah ke sana. Itu laporan dari 10 orang yang pesimis. Tapi kita lihat laporan daripada Yosua dan Kaleb, orang yang optimis. Ya, berbeda jawabannya. Kita lihat Bilangan 14 ayat 6 sampai yang ke-9 yang dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada
mereka. Mereka melihat hal yang sama. 10 orang pengintai melihat hal yang sama, dan Yosua dan Kaleb melihat hal yang sama, tapi kita melihat cara pandang mereka berbeda. Kalau tadi orang yang pesimis, ya nggak mungkin kita bisa masuk ke sana. Nggak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Mereka sangat kuat dan sangat besar-besar penduduknya. Kita seperti belalang di hadapan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Yosua yang melihat hal itu. Ya. Dalam ayat yang ke-8 kita melihat di sana, jika Tuhan berkenan. Jadi tengah-tengah masalah yang besar yang mereka hadapi, ya yang lain hanya melihat masalahnya, tapi kita lihat Yosua, dia melihat ada Tuhan di sana, dan jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sana Yosua boleh berkata, memang ya negeri itu luar biasa dan memang penduduknya juga luar biasa, tetapi kita akan menelan mereka habis. Ya, waktu itu belum terjadi padahal ya, tapi kita lihat di sini. Yosua melihat bahwa di tengah-tengah kesulitan ada Tuhan di sana. Jika Tuhan berkenan, maka dikatakan dengan ya optimis bahwa kita akan telan habis mereka. Hal ini belum terjadi. Tapi mereka, Yosua dan Kaleb ini punya ya semangat, punya optimis. Karena apa? Karena dia melihat Tuhan di tengah-tengah masalah itu. Tuhan yang besar. Ya seperti kita lihat tatkala Daud hendak melawan Goliat. Ya, bangsa Israel, semua tentara Israel, prajurit Israel, mereka ketakutan tatkala melihat Goliat karena tinggi besar. Dan akhirnya Goliat selama 40 hari menghina bangsa Israel dan akhirnya menghina Allahnya Israel. Dan Daud tidak tahan melihat hal itu. Kemudian Daud minta izin kepada raja untuk maju melawan Goliat itu. Secara kasat mata sama yang dilihat. 10 pengintai itu juga melihat hal yang sama. Enggak mungkin. Secara kasat mata, secara ya real, mereka menyaksikan suatu hal yang tidak mungkin. Karena apa? Karena dia hanya dibaptisi dengan ya kemauan sendiri, pengetahuan sendiri. Tapi Yosua dan Kaleb berbeda. Dia melihat Tuhan di tengah-tengah masalah itu, Tuhan yang besar. Demikian juga dengan Daud tatkala menghadapi Goliat, raksasa yang besar itu. Semua tentara Israel takut, semua ya prajurit-prajurit Israel takut. Tapi kita lihat di sini, tatkala Daud menghadap kepada raja dan minta izin untuk melawan Goliat itu. Maka ya sekalipun semua ya pakaian perang tidak bisa dipergunakan oleh Daud, dan Daud hanya dengan baju biasa, ya baju untuk mengembalakan domba dengan ketepelnya. Kemudian dia menghadap kepada Goliat itu, dan Goliat yang ledek sama dia. Emang lu kira gua anjing? Diusir dengan ketepel dan lain sebagainya. Lalu Daud berkata, kamu datang dengan selengkap senjata perang, tapi aku datang dalam nama Tuhan. Dan akhirnya Daud mengambil ketepelnya dan dia pasang satu batu, kemudian dia melepaskan batu dan tepat kena di jidatnya Goliat itu, dan Goliat itu menjadi tumbang, jatuh dan mati. Memang realita yang kita hadapi dalam dunia saat ini, wah nggak mungkin kalau terus-terusan ya COVID pandemi ini berjalan terus seperti ini, mana mungkin kita bisa maju, mana mungkin kita bisa berjalan maju terus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah yang dihadapi sama, tapi mari kita punya cara pandang yang berbeda. Bersama dengan Tuhan, ya, kita terus optimis bahwa Allah yang menyertai kita adalah Allah yang besar, sehingga kita mampu menghadapi apapun yang ada di hadapan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, yang pesimis ya tidak bisa melihat Tuhan tadi kita lihat, tapi kita lihat orang yang optimis mampu melihat Tuhan ada di sana. Dan kita lihat bangsa Israel sebagian besar tidak masuk ke tanah Kanaan ya karena mereka pesimis, tapi Yosua dan Kaleb ya mereka boleh sampai ke sana, ke tanah perjanjian, padahal tinggal sedikit lagi mereka. Tapi karena mereka tetap bersungut-sungut, mereka tidak
ya optimis bahwa Tuhan yang menyertai dia sanggup memberikan ya janjinya, karena sudah berjanji akan memberikan tanah perjanjian itu. Tapi kita lihat bangsa Israel banyak yang bersungut-sungut, banyak yang tidak percaya. Bahkan tatkala pertolongan Tuhan datang kepada mereka, mereka pun nggak lihat pertolongan itu, karena mereka mengukur bahwa pertolongan Tuhan itu ya seperti apa yang mereka pikirkan. Tuhan memberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Begitu dia keluar dari tanah Mesir, langsung sampai ke tanah Kanaan. Ya. Padahal Tuhan punya cara tersendiri, yaitu mereka harus melewat padang gurun, supaya karakternya dibentuk dengan baik, dan dia melihat mujizat Tuhan, yaitu adanya mujizat yang besar, yaitu mana dari sorga yang memelihara mereka, dan tidak akan ada lagi mujizat itu. Kita lihat demikian orang yang pesimis tidak melihat Tuhan. Tapi kita lihat orang yang optimis, dia selalu melihat Tuhan ada menyertai, sehingga apapun yang dialami boleh mengalami kemenangan, karena Tuhan yang menyertai adalah Tuhan yang lebih besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kita lihat di sana bahwa jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Bapak sekalian, sekali lagi, di masa-masa sulit seperti ini, Tuhan masih sanggup memelihara kehidupan kita. Kalau kita tetap optimis, kita tetap semangat, kita tahu bahwa Allah yang menyertai kita, Allah yang berjanji bahwa Dia akan memelihara kehidupan kita. Dan kita tahu Tuhan banyak cara, ya punya banyak macam cara untuk menolong kita. Nah, seringkali mungkin ya pertolongan Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi yakinilah segala situasi yang kita hadapi, di situ Tuhan bekerja, di situ Tuhan berkarya, dan kita lihat endingnya nanti bahwa sungguh pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita. Oleh sebab itu sekali lagi, ya kalau kita berseru, berdoa kepada Tuhan, kita jangan mengatur Tuhan, tapi kita tahu ya Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Yang kadang-kadang ya kita nggak mengerti jalannya Tuhan, tapi yang kita tahu, kita hadapi terus bersama dengan Tuhan, dan kita percaya pasti kemenangan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi kita tetap optimis Bapak sekalian. Mungkin di masa-masa yang lalu kita seringkali pesimis gitu ya, Tuhan sudah mendengar doa kita, tapi nggak sadar kita ya bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Kita nggak melihat pertolongan Tuhan. Padahal Tuhan sudah berikan seperti bangsa Israel minta keluar dari Mesir. Tuhan kasih Musa ya untuk membawa mereka, tapi mereka nggak mau mendengarkan Musa. Ya. Seringkali seperti itu dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita sedang dalam keadaan ya masalah, seringkali kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita mau mengatur caranya Tuhan menolong kita. Ya, Tuhan sekali lagi punya banyak macam cara untuk menolong kita. Mari kita harus tetap ya optimis menghadapi hari-hari ke depan. Ya, masih panjang tahun 2022 ini. Ya, kita baru masuk 2 bulan, ya, 2 bulan 1,5 bulan ya. Mari kita terus tetap optimis sehingga dapat kita akhiri nanti tahun 2022 ini dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita percaya sekalipun ya masih dalam masa pandemi, bahkan Omikron masih ya terus ya menghantui setiap kita, mari kita tetap optimis bersama dengan Tuhan, kita bisa melalui semuanya, dan kita percaya pertolongan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Ya, dimanapun kita berada saat ini, apapun pergumulan kita, ya mungkin di waktu-waktu yang lalu seringkali kita ya tidak melihat pertolongan Tuhan karena kita nggak menyadari yang ada di hati kita adalah perasaan pesimis, ya putus asa dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melihat ya secara optimis seperti Yosua dan Kaleb, ya masalahnya sama yang dihadapi, tetapi dengan cara pandang yang berbeda. Ada jika Tuhan berkenan menyertai kita, memberkati kita, maka hal itu pasti akan menjadi milik kita, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, tetap optimis di dalam segala hal supaya kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang di rumah siapkan roti. Kalau belum ada roti bisa juga pakai crackers ya. Dengan